Cinta tingkat tertinggi adalah Allah kan. So kita tengok benda ni Allah pandang macam mana. Lepas tu bila dah tengok Allah pandang macam mana, barulah kita bagi prioriti kepada second. Rasul pandang macam mana. Lepas tu baru turun ibu bapa pandang macam mana, keluarga pandang macam mana, lepas tu lah kawan macam mana, barulah turun kepada makhluk-makhluk lain kan. So benda tu sangat penting lah. Bila kita pastikan prioriti rujukan kita tu kepada suatu benda hidup kita, insya-Allah lah apa-apa yang kita lakukan tak akan tersasar daripada jalan yang sepatutnya. Maksudnya juga. Masih pada saudari Syamimi, cuma ringkas dan padat. Ringkas dan padat. Hasil cinta ni. Bila cinta hati berdetak, lidah terkelu, itulah cinta. Bukan saja cinta pada sini Allah. Tapi Allah, macam ni saya nak terangkan. Kita ada 3 round kan. 3 kali kita akan pusing pada ahli panel ni. Yang pertama tadi kita telah terangkan bagaimana asas ataupun basic dia, apakah makna cinta, pada siapa kita betul cinta dan sebagainya. InsyaAllah round kedua ni kita akan lebih fokuskan kepada cinta sesama manusia atau lebih kita cinta sama lelaki dan perempuan. Kita fokuskan bagaimana kita nak menguruskan cinta sedemikian, dan juga tentang pengalaman pasangan bercinta. Kita ada pasangan dua orang ni, macam mana pasangan dia orang bercinta masa dulu. Bila Ustaz, kita teruskan pada soalan seterusnya. Tadi kita dah menyebut tentang asas pada cinta, atau cinta kepada Allah, cinta kepada mak bapak, Rasulullah dan sebagainya. Dan saya nak menjurus pada lebih fokus pada soalan yang kali ini. Bagaimanakah kita untuk bercinta sama manusia, atau lebih spesifiknya, lebih fokus cinta antara lelaki dan perempuan, antara sama kita yang berlainan jantina, yang bukan mahram dan sebagainya. Ustaz boleh jelaskan sikit sana. Cinta tadi telah saya sampaikan secara umum, juga itu sebetulnya mengenai di antara dua makhluk yang berbeda, ikhwan dan akhwat, laki-laki perempuan, di mana cinta itu oleh sebagian orang dikatakan cinta itu buta. Satu sisi memang benar, ketika seseorang mencintai lawan jenisnya maka dia dibutakan dari penglihatan yang lain. Seperti ketika seseorang menyatakan hanya dia yang cantik, berarti dia telah dibutakan dari kecantikan yang lain. Ketika dia telah taat kepada seseorang, maka ketaatan yang lain telah dibutakan atas dirinya. Nah, cinta yang hakiki sebetulnya yaitu sebuah dorongan dari hati kita, di mana semua tingkah, ucap, langkah kita itu berdasarkan dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan saudara-saudara kita di Palestina ditembak, saudara-saudara kita di Irak dibantai, di Sisan atau Chechnya dikubur hidup-hidup, lalu bagaimana keadaan di Thailand dan sebagainya. Maka hati kita diuji sampai sejauh mana kita punya rasa cinta. Kalau kita tidak ada rasa tangis, rasa rindu, rasa sedih kepada saudara-saudara kita, sungguh kita telah dihilangkan dari rasa cinta yang benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi telah disebutkan oleh pasangan yang ada di samping saya ini, baru 1 tahun ya menikahnya. Oh, belum sampai, masih bulan madu tentunya. Yang lain sudah iri melihat, ya, ini segera berdampingan. Lanjutkan bahwa cinta di antara kita sebagai manusia itu haruslah sebuah cinta yang didorong dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang mencintai Allah, maka ketika dia mencintai seorang muslim itu tidak dilihat dari wajah, tidak dilihat dari tampang, baju,
asal usul dan lain sebagainya. Yang ada ketika ketertarikan yang Allah dorong di antara keduanya berdasarkan cinta yang Allah berikan kepada mereka. Jadi kita mencintai saudara kita itu tidak seperti cinta yang kita gambarkan seperti yang ada di TV, di sinetron atau di film-film. Sesungguhnya cinta di antara kita berdua, di antara saya dengan antum semua, seharusnya sama ketika kita mencintai seseorang yang lebih spesial. Sesungguhnya haruslah cinta itu berdasarkan dorongan sekali lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya harus mencintai dia? Mengapa saya harus mengasihi dia dan seterusnya. Dan ini menjadi tolak ukur nanti dalam pernikahan gitu ya. Apakah harus selalu nikah itu berdasarkan cinta? Cinta itu menghasilkan pernikahan ataukah cinta itu dibangun lewat pernikahan? Mana kira-kira yang benar? Cinta melahirkan pernikahan atau pernikahan itu yang menumbuhkan rasa cinta? Yang kedua, yang pertama. Ya, tergantung nanti bagaimana kita menilai seseorang menjadi calon pasangan hidup kita. Kita lihat cinta sesaat dari para artis di sinetron ya, cerai, kawin, cerai, kawin, cerai, kawin, cerai, gak tahu berakhirnya kapan. Karena mereka tidak pernah membangun cinta dalam hatinya. Mereka hanya mengumbar cintanya saja, menyukai A, menyukai B. Setelah lama akhirnya dia buang karena memang sebetulnya dia tidak mencintainya. Cintanya hanya karena syahwat belaka. Oleh karena itu, kalaupun kita mau bercinta, ya kita sekarang sedang bercinta. Kita sedang berkumpul di sebuah taman-taman surga tempat para pencinta. Kata Rasulullah SAW, "Man arada ayang zura ila raudatil jannah, fadhabu ila majlis ta'lim." Barang siapa yang ingin melihat taman-taman surga, taman-taman pencinta, maka datanglah majelis taklim, majelis ilmu. Di sana orang-orang yang penuh dengan cinta. Kita di sini sedang bercinta. Hati kita saling mencintai, menyayangi. Ada nggak di antara yang hadis di sini memincikan matanya kepada Kang Muhsin yang iri, yang nanti jangan dipakai lagi loh, saya iri gitu. Atau yang lainnya. Ketika timbul rasa-rasa itu, maka hati kita sudah hilang dari rasa cinta. Jadi cinta itu jangan hanya ditujukan kepada lawan jenis. Cinta itu di antara manusia sesungguhnya cinta yang luas secara umum. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya kama yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Saya mencintai Kang Khalis, mencintai anti semua bukan karena keelokan wajah, ketampanan, tapi Allah mendorong saya mencintai antum semua. Antum juga diberikan dorongan untuk mencintai kami yang ada di sini. Itulah hakikat yang sebenarnya cinta di antara manusia. Itu sebuah dorongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mencintai saudara kita. Siapapun, tidak miskin, tidak kaya, tidak cantik, tidak apapun lah istilahnya, pasti kita akan bisa merasakan ketika kita hilang rasa cinta dalam diri kita, maka kita sudah bisa memilah-milah saya harus mencintai siapa. Tapi ketika kita memiliki sebuah keimanan yang luhur, maka Allah akan memberikan rasa cinta hingga kita bisa mencintai semua saudara-saudara seakidah tentunya. Dan ini harus kita pupuk. Nanti ujung-ujungnya jangan jadikan cinta itu sebagai awal pernikahan, tapi buatlah pernikahan itu untuk membangun cinta di antara kita, di antara ayah, ibu, suami, istri, anak, dan seterusnya. Jadi nanti ada kisah-kisah yang banyak sekali yang menunjukkan bahwa pernikahan itu tidak dibangun dari sebuah cinta, tapi justru pernikahan membangun sebuah cinta.
Masih banyak pada Pak Ustaz.